Halo semuanya, selamat datang di podcast Inspirasi Anak Akuntansi, tempat kita ngobrol hal-hal seru seputaran dunia kerja, pengalaman magang, dan bagian teori yang kita pelajari di sekolah ternyata hidup di dunia nyata. Hai semua, saya Angelina Bulu, siswa dari SMK Suradewa Larang Putra, dan sekarang lagi menjalin prakteri terpadu PT Anarja Nusa Raya Malang. Keren banget, tema kita hari ini sangat menarik, belajar dari dunia kerja, koneksi antara teori dan praktik, karena ternyata apa yang kita pelajari di kelas enggak berhenti di papan tulis, tapi berlanjut di dunia industri yang nyata. Setuju banget Kak, di sekolah kita belajar teori, rumus, dan prosedur. Tapi di tempat kerja, semua itu diuji dalam situasi nyata yang menuntut ketepatan, dan tanggung jawab. Oke Angel, kita mulai dari hal paling dasar. Waktu pertama kali masuk dunia kerja, apa hal pertama yang bikin kamu mikir, wah ternyata beda ya dari yang di sekolah? Benar banget Kak, tapi yang paling terasa itu sistem kerjanya. Kalau di sekolah, kita bisa melatih soal jurnal pengumpulan. Sedangkan di perusahaan kayak PT Anarja Nusa Raya, semua transaksi harus dicatat cepat, akurat, dan tepat waktu. Jadi, teori tentang ketepatan waktu dan keakuratan laporan itu benar-benar diterapkan ya? Banget Kak, di sekolah, guru selalu bilang, kesalahan kecil bisa berpengaruh besar. Salah satu angka aja di laporan keuangan bisa bikin seluruh transaksi. Wah, berarti dunia kerja benar-benar seperti nyata bagi teori akuntansi. Itu contoh bagus banget. Jadi teori di sekolah bukan cuma hafalan, tapi fondasi kerja profesional. Kamu magang di bagian akuntansi, misalkan ceritain dong gimana rasanya mengerjakan akuntansi di sistem dan manual lagi. Wah, luar biasa banget Kak. Jadi ada dia, semua pencatatan udah pakai cloud account software. Jadi transaksi pembelian, penjualan, dan pembayaran langsung otomatis masuk ke database. Jadi nggak ada lagi tumpukan kertas ya? Iya Kak, semuanya paperless. Dulu di sekolah kita pakai buku besar kertas kolom, tapi sekarang semuanya lewat sistem. Saya belajar gimana cara input, verifikasi, dan cara cek laporan keuangan secara digital. Keren. Itu berarti kamu juga belajar literasi digital di dunia kerja. Betul banget Kak. Dan itu membuat saya sadar bahwa teori akuntansi klasik tetap penting, tapi harus dikombinasikan dengan kemampuan teknologi. Karena sistem cuma alat yang membuat akurat adalah logika akuntansi. Jadi sistemnya pintar, tapi manusianya harus lebih pintar ya. Iya Kak. Kalau nggak paham dasar kredit, bisa salah analisis meskipun softwarenya canggih. Dan ini bukti bahwa teori yang kita pelajari di sekolah menjadi bahasa pengantar untuk memahami sistem kerja modern. Persis. Dunia kerja membuat kita belajar dua hal sekaligus, teori akuntansi dan realitas digitalisasi. Oke Angel, dunia kerja pasti tidak selalu mulus. Apa tantangan terbesar kamu selama magang? Yang paling sulit itu menyesuaikan teori dengan kondisi nyata. Kadang laporan sistem nggak seimbang di titik X. Misalnya, transaksi bisa tertunda karena verifikasi supply enggak atau enggak sistem antara. Wah, berarti teori memang ideal, tapi praktiknya bukan ya? Betul banget Kak, itu saya transaksi laporan. Tapi di dunia kerja, siklus itu bisa berhenti di tengah jalan karena masalah administrasi atau
Dan dari situ kamu belajar berpikir kritis, bukan cuma hafalan prosedur. Iya kak, saya belajar mengidentifikasi masalah, tanya ke senior, dan cari solusi. Jadi teori kepala harus dikombinasikan dengan logika dan komunikasi. Menarik banget. Ini menunjukkan bahwa kompetensi akuntansi modern itu bukan cuma kognitif, tapi juga sosial dan digital. Kita juga belajar teknik, bukan cuma mengerjakan, tapi juga mencari masyarakat, situasi, dan hasil Nah, ini yang kadang gak tercantum di buku pelajaran, tapi ini jadi di dunia kerja integritas. Benar banget kak, karena di akuntansi kepercayaan adalah modal utama. Kalau menurut kamu, peran guru di sekolah dalam mempersiapkan siswa ke dunia kerja itu gimana? Besar banget kak, karena semua teori dan etika saya dapat dari misalnya tentang prinsip kehati-hatian di sekolah cuma teori, tapi di dunia kerja juga jadi panduan moral setiap hari. Wah, bagus banget. Berarti kamu masih ingat prinsip itu? Iya kak, dan saya jadi sadar guru bukan cuma mengajar, tapi menanamkan mental siap kerja. Cuma memang dunia industri berkembang cepat, jadi ke depan perlu kolaborasi atau sekolah dan perusahaan, antara sekolah perusahaan. Setuju banget. Dunia kerja bisa jadi laboratorium lanjutan bagi pendidikan SMK. Iya kak, saya membayangkan ke depan. Mungkin sekolah bisa lebih sering mengadakan kelas proyek berbasis biar siswa nggak kaget waktu proyek. Ide bagus itu. Jadi teori dan praktik bisa nyambung lewat kolaborasi nyata. Setelah menjalani beberapa bulan praktik, apa perubahan terbesar dalam diri kamu, Angel? Saya jadi lebih mandiri, disiplin kak. Dulu saya pikir kerja itu cuma soal gaji. Sekarang saya tahu kerja adalah soal tanggung jawab dan belajar terus-menerus. Keren banget. Dunia kerja memang membantu karakter ya. Benar kak, saya juga jadi lebih menghargai waktu dan orang lain. Karena di kantor semua orang bergantian. Kalau saya telat 1 jam, bisa mengaruh ke bagian lain. Dan semua itu nggak ada di teori buku pelajaran, tapi justru di situ esensi belajar yang sebenarnya. Iya kak, dunia kerja mengajarkan hal yang gak bisa kita temukan di kelas. Tapi justru dari teori sekolah, kita punya dasar untuk memahami kenyataan. Oke Angel, terima kasih banget udah berbagi cerita hari ini. Aku rasa obrolan ini membuka mata banyak siswa SMK bahwa dunia kerja bukan tempat yang menakutkan, tapi ruang belajar yang baru. Setuju banget kak. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman SMK seluruh dunia. Ingat, jangan takut menghadapi dunia kerja, karena di sana kamu menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi kuncinya adalah koneksi antara teori dan praktik, bukan memilih salah satu, tapi menggabungkan keduanya untuk tumbuh jadi profesional. Setuju banget. Semoga cerita ini bisa jadi setuju banget kak. Semua cerita ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman SMK di seluruh Indonesia. Ingat, jangan takut menghadapi dunia kerja, karena di sana kamu menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Inspirasi Anak Akuntansi. Jangan lupa share, like, dan bagikan ke teman-temanmu yang sedang bekerja. Sampai jumpa di episode berikut. Tetap semangat belajar, tetap rendah hati, dan terus menghubungkan teori dengan praktik. Karena di dunia kerja kita tumbuh jadi manusia sempurna. Terima kasih. Jumpa lagi.